Sebelum mulai videonya, yang belum subscribe di subscribe dulu, bantu channel ini biar tambah berkembang. Lu diajak kencan kemarin ke Bandung, sekarang dia meluk-meluk elu. Aci Kipriu, Riri semakin gencar menggodaku. Gak usah ngehalu deh, inget Lea, ucapku. Apa ini? Saya mencium bau hati yang gosong, ucap Riri penuh selidik. Ih, lu nyebelin tahu gak Ri? Aku mencubit perut Riri. Ampun ta, ampun, ucap Riri. Awas aja kalau lu ember. Sumpah Ri, gue gak ada apa-apa sama Bagas. Aku mencebikkan bibirku. Ta, jangan nampik perasaan lu ya. Kalau misal lu ada rasa sama Bagas, nikmatin aja. Udah saatnya lu buka hati buat cowok lain. Riri meraup wajahku. Aku hanya menghela nafas panjang. Aku juga masih tidak yakin aku punya rasa lebih untuk Bagas atau tidak. Gak usah mikir kejauhan, mikir dia bos lu, mikir Lea, mikir ABCD. Buat sekarang nikmatin aja perasaan lu. Gue ngedukung selama lu bahagia. Gue juga gak bakalan ember kok, janji, ucap Riri. Aku memeluk tubuh Riri. Dia memang sahabatku, selalu tahu kondisi hatiku. Duh, bau lo bau Pak Bagas, kekeh Riri. Riri nyebelin, ucapku sambil melepaskan pelukan Riri dan kembali ke ruangan Bagas. Udah klarifikasinya? Tanya Bagas saat aku masuk ke dalam ruangan kerja. Udah, jawabku singkat. Temen-temen aku malakin makan malam karena udah sukses project ini, ucap Bagas. Ya traktir aja kali Pak, Bapak banyak uang kan? Tanyaku. Bukan itu maksud saya, terus apa? Bapak minta duit sama saya? Ya mana ada Pak, lagian itu temen-temen Bapak, ngapain minta duit sama saya, cerocosku. Ih kamu bawel banget sih, cibir Bagas. Jari telunjuknya menempel sempurna di bibirku. Aku mencebikkan bibirku disebut bawel oleh Bagas. Jantungku ketar-ketir karena telunjuk Bagas masih betah bertengger di bibirku. Saya ngajak kamu makan malam sama teman-teman saya, ucap Bagas lembut. Ada apa dengan jantungku? Dari tadi berdetak tidak normal, rasanya seperti naik roller coaster saat di Trans Studio. Ngapain Bapak ngajak saya? Tanyaku sambil menepis jari telunjuk Bagas di bibirku. Kamu gak mau? Bukan gitu juga, itu kan teman-teman Bapak. Saya lihat kamu juga deket sama mereka sekarang, gak juga ah. Mereka pasti marahin saya kalau saya gak ngajak kamu. Kok bisa? Gak tahu. Kamu pakai ajian apa sampai mereka lengket sama kamu, cibir Bagas. Saya orangnya penuh pesona sih Pak. Emang sulit nolak pesona saya, sombongku sambil mengibaskan rambut. Bagas terkekeh mendengar ucapanku. Kamu ikut kan? Tanya Bagas. Oke Pak, jawabku. Aku mereservasi sebuah restoran mewah atas rekomendasi Bagas. Bagas memintaku membooking ruangan privat agar acara ngobrol-ngobrol mereka tidak terganggu oleh pengunjung lain. Dasar orang kaya. Jam 7 malam tepat, aku dan Bagas tiba di restoran. Semuanya sudah datang kecuali Kenzo. Seperti biasanya si Mr. Karet selalu datang paling akhir. Elena melambaikan tangannya padaku, sedangkan Lea menghampiri Bagas dan memeluknya sekilas. Lea menarik tangan Bagas untuk duduk di sampingnya, sedangkan aku memilih duduk di dekat Elena. Deuh, yang dapat proyek gede, goda Fadil saat Bagas duduk. Kayaknya Bagas udah mantep nih jadi CEO kekeh Farel. Apaan sih? Biasa aja, ucap Bagas. Ini kayaknya kerjaan si Lita deh. Kayaknya gak mungkin si Bagas bisa dapat proyek gede gitu, ledek Dani. Bener juga, ucap Fadil sambil tertawa. Enggak kok. Ini murni hasil kerja keras Pak Bagas, ucapku. Panggil Bagas aja ta, gue jadi kayak bapak lu lama-lama, komentar Bagas. Iya, kan udah bukan jam kantor lagi, tambah Dani.
Kenzo, Lea melambaikan tangannya saat melihat Kenzo masuk ke dalam restoran. Kenzo hanya mengulas senyum tipis dan langsung duduk di sebelah Dani. Si Aldi pasti lagi kebakaran jenggot sekarang, ucap Elena. Bego banget si Aldi, ucap Dani sambil terbahak. Ceritain dong gimana fullnya? Gue penasaran asli. Apalagi pas denger lu kabur ke Bandung, gue kira lu depresi, tanya Elena menggebu-gebu. Kalau gue sih tenang aja, si Bagas ke Bandung sama babysitternya, kekeh Dani. Semua orang terbahak mendengar ucapan Dani kecuali Lea, dia sepertinya marah saat namaku disangkut pautkan dengan Bagas. Kok gitu sih sis? Pas ke Bandung diajak kemana aja sama si Bagas? Tanya Farel. Trans Studio, jawabku. Semua orang kembali terbahak saat mendengar jawaban dariku. Bocah banget anjir ke Trans Studio, ucap Dani sambil memegangi perutnya. Beneran sih ta? Lu mah jadi babysitter si Bagas, tambah Fadil. Udah ngeledekinnya, gue pengen denger ceritanya, gimana caranya si Aldi sampai di blacklist dari pasar Eropa, dan produk elu yang gantiin, tanya Farel. Lalu Bagas mulai bercerita, tentang dia yang menanam virus di program, memproduksi produk tanpa sepengetahuan ayahnya, meeting dengan Mr. James dan terakhir mengekspor produk ke Eropa. Gilak-gilak, gue gak ngangkat temen gue keren abis, Fadil bertepuk tangan heboh. Plot twist banget, keke Elena. Kamu hebat banget gas. Lea bangga banget sama Bagas. Lea memberikan senyuman mautnya dan menggenggam tangan Bagas. Kayaknya si Lea udah banting setir nih, bisik Dani padaku. Bagas udah jadi prospek yang menjanjikan, kekehku. Bagas udah naik level, tambah Dani. Kenzo mengulum senyumannya, sepertinya dia mendengar perbincangan receh kami. Woi si Kenzo barusan senyum, lu berdua ngerumpi apa kagak ajak-ajak gue, protes Fadil. Jahat deh rumpi cuman berdua doang, Elena pura-pura kesal. Tanggung jawab lu dan, kekehku, lu udah banting setir nih jadi ngincer si Bagas, tanya Dani pada Lea. Lea mencebikkan bibirnya sementara semua orang tertawa mendengar pertanyaan Dani, kecuali Bagas tentunya. Sekarang berbalik ya, si Kenzo jadi sad boy, keke Elena. Kenzo, jangan sedih, masih ada Lita di sini, ucapku sambil memberikan Kenzo finger heart. Cie, ucap Farel, Elena, Dani dan Fadil kompak. Gak apa-apa ya Zo, turun kasta dari Lea ke Lita, tapi tenang aja, Lita punya hati yang setia tulus padamu, ucapku lebay. Hahaha, Kenzo tertawa lepas. Semua orang terpana melihat Kenzo tertawa lepas, sepertinya mereka tidak pernah melihat Kenzo tertawa selantang itu. Sumpah demi Alex, gue baru tahu kalau si Kenzo bisa ketawa lepas kayak gitu, ucap Dani. Gue kira dia gak ada settingan buat ketawa tahu, tambah Fadil. Biasanya batu banget dia, keke Farel. Jahat banget sih kalian sama Ayang Kenzo, ucapku. Wah, Ayang guys Ayang, ucap Dani heboh sambil memukul-mukul meja. Gaskenlah kalian, ucap Fadil tidak kalah heboh. Aku hanya tertawa melihat tingkah mereka, aku senang saja menggoda Kenzo. Kenapa aku seberani itu? Pertama karena aku yakin Kenzo tidak akan marah padaku. Kedua aku yakin Kenzo tidak akan baper oleh rayuan gombalku yang menjijikan. Seruan-seruan aja lah, batinku saat mendengar celotehan-celotehan dari Dani dan Fadil. Gas, lu baik-baik aja? Dari tadi mingkem mulu lo. Fadil menepuk bahu Bagas. Gue ke toilet dulu, ucap Bagas. Kenapa tuh bocah? Batin,